Halo semuanya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menarik kesimpulan, yaitu penalaran deduktif yang akan ditanyakan di tes potensi skolastik bagian penalaran umum. Ya, nah jadi pada video kali ini kita akan membuatkan materinya itu, saya akan terangkan materinya dalam 2 kali pertemuan, 2 video ini. Nah, supaya nanti teman-teman setiap ada penarikan kesimpulan nanti bisa mengacu kepada rumus-rumus yang akan kita buatkan di sini. Karena bagaimanapun yang namanya menarik kesimpulan itu tidak hanya sebatas kemampuan berbahasa Indonesia, tapi lebih daripada itu. Nah, di sini untuk memudahkan teman-teman untuk menghafalkan rumusnya, kita sudah buatkan di sini konsep-konsep atau rumus-rumus untuk menarik kesimpulan. Nah, sebelum kita bahas satu persatu, sebelumnya saya akan menerangkan arti daripada lambang-lambang di sini, ya. Nah, di sini ada disebutkan yaitu menggunakan lambang panah seperti ini. Ini menyatakan kata penghubung jika maka, jika P maka Q, gitu ya. Nah, ini lambangnya adalah jika maka. Nah, kemudian ada titik 3 seperti ini menyatakan konklusinya, ya, atau menyatakan kesimpulan. Nah, kemudian ada 2 pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua, dan juga nanti bisa ada 3 pernyataan, contohnya pada dilema-dilema seperti ini ya. Nah, ini ada 3 pernyataan atau konklusinya. Jadi ada premisnya ya, bukan konklusi, premis atau pernyataan yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Nah, ini kita misalkan pernyataan yang pertama, ini pernyataannya yang kedua, kemudian ini namanya konklusinya, kesimpulannya, ya. Nah, demikian juga yang lain. Lambang-lambang yang lain, ini ada lambang infinity seperti ini menyatakan ingkar, ya, ingkar atau lawan, ya. Dalam bentuk bahasanya itu tidak, ya, tidak ataupun bukan, ya, atau bukan. Nah, kemudian ada lambang V seperti ini menyatakan atau, ya, atau itu konjungsi, ya, disebut sebagai atau konjungsi. Nah, kemudian ada lagi lambang V terbalik ini dibaca dan atau disjungsi, ya, disjungsi atau dan. Nah, ini mengenai lambang-lambangnya supaya nanti teman-teman bisa memahami lambang-lambang ini untuk kita pakai di rumus-rumus penarikan kesimpulan. Oke? Nah, yang pertama kita masuk ke penarikan kesimpulan yang pertama, tadi ada disebutkan modus ponen, ya. Modus ponen. Nah, modus ponen disebutkan rumusnya dalam bentuk P maka Q. Jika P maka Q, kemudian premis yang kedua adalah P, kesimpulannya adalah Q. Kita perhatikan contohnya. Nah, disebutkan dalam bentuk bahasa Indonesia, jika hujan turun, kita misalkan ini adalah P, Sinta memakai payung, kita misalkan adalah Q, kemudian hujan turun, P, ya, udah mengikuti aturan atau pola rumus ini tadi. Maka kesimpulannya adalah Sinta memakai payung. Kesimpulannya adalah Q, ya. Sinta memakai payung. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tinggal dihafalkan aja polanya. Kemudian penarikan kesimpulannya seperti apa, dia sudah mengacu kepada rumus ini. Nah, kemudian yang kedua, modus tolen. Modus tolen itu dinyatakan dengan rumus P maka Q. Jika P maka Q. Kemudian ingkar Q. Kesimpulannya adalah ingkar P. Contoh, jika saya lulus tes SNMPTN atau SBMPTN, maka saya akan dibelikan sepeda motor. Jika P-nya adalah lulus SBMPTN, saya akan dibelikan sepeda motor. Kita misalkan ini adalah pernyataan Q. Kemudian dia tidak dibelikan, berarti ingkar Q, ya, ingkar daripada Q, tidak dibelikan. Tadi dibelikan adalah Q, ingkar Q adalah tidak dibelikan, ya. Nah, kemudian kesimpulannya adalah ingkar dari P. Nah, inilah kesimpulannya, ingkar P. Ingkar P itu tadi berarti ingkar P berarti saya tidak lulus SBMPTN, ya. Nah, kemudian yang ketiga, teorema De Morgan. Teorema De Morgan ini pada himpunan, ya. Sering sekali ini waktu kelas 8 tentunya. Ingkar dari P dan Q, ini ingkarnya kita masukin. Tapi dan diingkar itu nanti menjadi
atau ya, dan kebalikannya jadi atau ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman. Tidak benar bahwa saya malas dan saya nakal, ya kan? Nah, tidak benar berarti ingkar dari P dan Q, ya kan? Nah, ingkar dari P dan Q berarti jadinya dimasukin ini, maka ingkar P atau ingkar Q. Nah, maka kesimpulannya adalah saya tidak malas, tadi malas P, diingkar menjadi tidak malas, atau saya tidak nakal, ya. Nah, jadi mengacu kepada rumus ini aja. Oke, yang berikut, yang keempat di sini konjungsi, ya, konjungsi tadi P, kemudian digabung dengan Q, kemudian kata penghubungnya adalah dan, konjungsi tadi adalah dan, ya. Yusuf mengambil kuliah jurusan matematika. Yusuf mengulang mata kuliah kalkulus peubah banyak. Ya, apa kesimpulannya? Nah, dihubungkan langsung dengan dan. Ya, kesimpulannya Yusuf mengambil kuliah jurusan matematika dan mengulang mata kuliah kalkulus peubah banyak. Nah, ini jadi tinggal dihafalkan saja. Ini aku tema yang keempat. Kemudian yang kelima, komposisi. Komposisi itu P maka Q, kemudian P maka R. Kesimpulannya adalah P maka Q dan R, ya, Q dan R. Nah, sekarang ini kita perhatikan contoh soalnya lagi. Jika saya lulus ujian, ini kita anggap jadi pernyataannya adalah P, lulus ujian, ya. Saya akan dibelikan sepeda motor. Pernyataannya adalah Q, kita anggap. Nah, jika saya lulus ujian, maka saya senang. Ini adalah lulus ujian tadi Q, senang itu adalah R. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya tadi adalah P, jika P maka Q dan R. Nah, ini tinggal kita gabungkan kalimatnya. P tadi adalah jika saya lulus ujian, ya, kesimpulannya berarti jika saya lulus ujian, maka saya akan senang dan dibelikan sepeda motor ini, ya. Q tadi adalah senang, kemudian R tadi dibelikan sepeda motor, ya. Nah, senang dan sepeda motor. Nah, kalau dan itu R dan Q atau Q dan R sama, ya. Nah, kemudian yang berikut yang keenam, simplifikasi, ya, simplifikasi konjungtif, ya. Nah, ini ada bentuknya dua, P dan Q seperti yang saya sebutkan tadi. P dan Q sama aja dengan Q dan P, ya. Nah, kemudian kesimpulannya itu yang pertama P dan Q boleh P, kemudian P dan Q juga boleh, kesimpulannya sama dengan Q. Nah, coba kita perhatikan yang pertama. Sinta anak pandai dan kreatif. Maka kesimpulannya adalah Sinta anak pandai. Berarti P, ya. Ini P, ini Q. Ya. Nah, itu mengacu kepada rumus yang pertama. Kemudian yang kedua. Kalau disebutkan Sinta anak pandai dan kreatif, maka kesimpulannya adalah Sinta anak kreatif, boleh, berarti Q. Nah, ini jadinya P dan Q, kesimpulannya adalah Q, boleh, ya. Nah, jadi ini tadi kesimpulannya yang P. Nah, jadi boleh P atau boleh Q, ya. Nah, seperti itu untuk yang keenam. Kemudian yang berikut di sini yang nomor 7, dilema dua arah, ya. Nah, ini kalau mengenai dilema-dilema itu ada nanti 3 bentuknya. Nah, nanti akan saya kasih konklusi kesimpulannya setelah kita tunjukkan 3-tiganya, supaya cara menarik kesimpulan tentang dilema-dilema ini lebih mudah, ya. Nah, sekarang kita perhatikan satu persatu terlebih dahulu. Nah, dilema dua arah yang pertama disebutkan seperti ini. P maka Q, R maka S, kesimpulannya adalah P atau ingkar S, ya. Nah, P atau ingkar S. Nah, jadi ini kita hafalkan rumusnya ini tadi, kemudian kita pakai ke bahasa Indonesianya yang muncul. Jika hari Minggu maka saya jogging. Ini adalah pernyataan P kemudian Q, ya. Kemudian yang berikut, jika lulus ujian maka saya senang. Nah, lulus ujian adalah pernyataan yang baru lagi. Saya senang adalah pernyataan yang baru juga, ya. Kesimpulannya di sini kita buat pernyataannya di sini adalah S. Kemudian hari Minggu atau saya tidak senang.
ya. Nah, hari Minggu itu tadi adalah P, ya, sudah ada di atas. Kemudian tidak. Nah, ini ada lambang tidak ini tadi ya, lambang tidak atau bukan. Tidak senang, ya, berarti ingkar S. Nah, perhatikan rumus ini tadi, jika P maka Q, R maka S, ya, P maka ingkar S, kesimpulannya adalah saya jogging, ya, kesimpulannya tadi Q atau ingkar R. Q-nya ini saya jogging atau ya atau ingkar R, ya, ingkar daripada R, ya. Ingkar R-nya apa? R-nya tadi adalah tidak lulus ujian, ya. Nah, ingkarnya adalah tidak lulus ujian. Nah, jadi yang diambil kesimpulannya yang ini. Oke. Nah, kemudian coba kita perhatikan lagi yang dilema bentuk yang kedua, dilema destruktif, namanya P maka Q, kemudian R maka S, kesimpulannya adalah premis yang ketiga, pernyataan yang ketiga, ingkar Q atau ingkar S, konklusinya ingkar P atau ingkar S, ya, ingkar P atau ingkar S. Nah, ini juga teman-teman langsung hafalkan. Kemudian yang berikut kita perhatikan ke contoh soal bahasa Indonesianya. Nanti di dalam bentuk soal-soalnya ini langsung kita kasih lambang-lambangnya tentunya. Jika hari Minggu adalah P, ya kan? Kemudian saya jogging adalah Q. Saya lulus ujian adalah R, ya kan? Maka saya senang. Saya senang adalah S, kita misalkan. Nah, saya tidak jogging. Tadi jogging adalah Q, berarti ini adalah ingkar Q. Atau, ini ada lambang atau, saya tidak senang, berarti ingkar S. Nah, apa kesimpulannya di sini? Kesimpulannya adalah ingkar P atau ingkar R. Ingkar P, P-nya ini tadi kita ingkar. Ingkar P bukan hari Minggu. Tadi hari Minggu P berarti bukan hari Minggu. Atau, ya kan, ini lambangnya atau. Ingkar R, tidak lulus ujian. Ya, tidak lulus ujian. Nah, itu untuk dilema destruktif. Kemudian dilema konstruktif, ada yang bentuknya seperti ini. Nah, P maka Q, R maka S, P atau R, ya, P atau R, kesimpulannya seperti ini, ya. Nah, kalau dibuatkan rumusnya seperti ini, kita perhatikan ke contoh soalnya sama seperti dilema-dilema yang lain. Kita ambil dulu lambang-lambangnya. Hari Minggu adalah P, maka saya jogging adalah Q, ya kan? Nah, jika lulus ujian adalah R, kemudian saya senang S, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada P, hari Minggu muncul lagi, atau lulus ujian R yang tadi ya. Nah, maka kesimpulannya seperti ini apa? Kesimpulannya adalah Q atau S, ya. Q-nya tadi ini, ya. Kesimpulannya adalah Q atau S. Q-nya tadi adalah saya jogging, atau S tadi adalah saya senang. Nah, pada dilema seperti ini sebenarnya kalimatnya panjang-panjang. Nah, tapi sebenarnya bisa teman-teman ambil kesimpulannya, coba perhatikan dari masing-masing ini, yaitu kalau kita perhatikan dari rumusnya tadi, ya, dari rumusnya di sini saya buat, ini ada P, ya kan? Nah, kemudian kesimpulannya P maka Q, R maka S, P atau ingkar S, ya kan? Nah, kesimpulannya adalah Q atau ingkar R, ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan P ada, ya kan? S-nya ataupun diingkar S ada. Nah, biasanya yang merupakan kesimpulan itu adalah yang tidak ada pasangannya, ya. Nah, contohnya seperti ini adalah Q maka ingkar R, kan? Nah, demikian juga di sini, coba perhatikan lagi. Di sini P temannya ada tidak? Nggak ada ya. Nah, kemudian di sini Q temannya ada nggak? Ada ya. Nah, kemudian S, nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi pasti yang tidak punya teman yang menjadi kesimpulannya. Nah, kemudian lebih dipahami lagi, lebih didetailin lagi ke bentuk, dia bentuk ingkar atau tidak bentuk ingkar, ya. Nah, di sini di premis yang ketiga, jika dia ingkar, dia bentuknya yang ketiga, ada bentuk-bentuk ingkar seperti ini, maka kesimpulannya juga pasti bentuk ingkar, dan ingkarnya itu posisinya sama, ya, yang di belakang atau yang di depan, jadi kesimpulannya dia tetap kalau di belakang jadi yang di belakang. Nah, kira-kira seperti itu ya.
Nah, ingkar Ki, ya kan? Atau ingkar S, premis yang ketiganya ingkar Ki atau ingkar S. Maka di sini juga kesimpulannya pasti yang sisa tadi yang gak ada temannya di atas P, ya, yang paling atas duluan, ya, P ingkar P atau ingkar R ya. Nah, demikian juga di sini P maka Q, R maka S. P ada temannya, berarti nggak dipakai di kesimpulan, ya kan? Nah, R ada temannya, tidak dipakai di kesimpulan. Nah, di premis yang ketiga tidak ada pakai ingkar, maka konklusinya kesimpulannya juga nggak pakai ingkar. Yang di atas apa? Itu yang di depan Q, gitu ya. Yang di belakang apa? S. Nah, itu cara cepat atau trik untuk menjawab soal dilema dua arah seperti ini, ya, atau bentuk soal-soal penarikan kesimpulan berupa dilematis seperti ini. Oke, kita bahas kembali yang berikut, yang nomor 10. Ini ada bentuknya silogisme hipotesis. Tentunya yang pertama yang kita bahas pada silogisme hipotesis ini P maka Q maka R, kesimpulannya adalah P maka R, ya. Nah, ini langsung aja kalau untuk narik kesimpulannya ini udah sama seperti yang tadi, berarti yang sisa P maka R, ya. Saya belajar giat, kita misalkan ini pernyataannya adalah yang pertama P, belajar giat, maka saya akan wisuda tepat waktu Q. Saya wisuda tepat waktu Q, maka saya akan cepat menikah, gitu ya, R. Nah, kemudian kesimpulannya ini Q-nya udah sama, berarti turun P di atas duluan. Berarti jika saya belajar giat, maka saya akan cepat menikah, ya. Nah, ibaratnya yang nomor 10 seperti itu. Nah, nomor 11 silogisme disjungtif. Nah, silogisme disjungtif itu kita bagi dua, yaitu yang pertama P atau Q, ingkar P jawabnya adalah Q, ya. Kemudian seperti itu juga P atau Q, kemudian premis yang kedua adalah Q, kesimpulannya adalah ingkar P. Nah, jadi dalam bentuk atau ini, kemudian kalau dia premis yang kedua bentuknya ingkar, maka kesimpulannya tidak ingkar. Demikian juga di premis di bentuk yang kedua ini, kebetulan di sini premis keduanya tidak ingkar, maka kesimpulannya pasti ingkar. Nah, kemudian ingat lagi seperti konsep yang tadi, di sini P-nya udah sama, kesimpulannya yang tidak, ya, yang tidak muncul di premis 1 atau premis 2, ya. Nah, ini juga udah sama Q-nya, ini kita buang, maka kesimpulannya P tapi dibalik, ya. Nah, kita perhatikan contoh soalnya. Yang pertama, penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja. Penjahat itu tidak lari ke Solo, berarti kesimpulannya adalah penjahat itu lari ke Jogja. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini boleh kalian pakai lambang-lambangnya semuanya. Seperti ini baru mengacu ke rumus-rumus yang harus kalian hafalkan ini tadi. Nah, kemudian seperti yang saya bilang tadi, trik cepatnya itu boleh juga kalian pakai mana ini yang belum ada pasangannya. Ini dia lari ke Solo berarti dibuang, maka dia ke Jogja, ya. Nah, apakah itu dibalik atau tidak dibalik? Nah, itu baru mengacu kepada rumus-rumusnya yang tadi. Oke, yang berikut contoh penjahat itu lari ke Solo atau ke Jogja. Penjahat itu lari ke Jogja, berarti kesimpulannya penjahat itu tidak lari ke Solo, ya. Itu mengacu kepada rumus yang kedua, ya. Nah, demikian untuk rumus yang ke-12, silogisme alternatif, ya. Silogisme alternatif ini P atau Q, kemudian dia buat P, ya. Kesimpulannya adalah ingkar Q. Sebenarnya hampir sama ya, seperti yang di atas ya. P atau Q, kemudian ingkar Q, kesimpulannya adalah P. Nah, jadi kalau silogisme disjungtif dan alternatif bentuknya hampir sama. Nah, di sini Heru berbaju putih atau tidak putih, kesimpulannya berbaju putih, ya. Nah, karena berbaju putihnya, ya, Heru berbaju putih, ini berbaju putih, udah, berarti kesimpulannya adalah ingkar dari tidak putih, berarti kesimpulannya bukan tidak berbaju putih, ya. Nah, lanjut. Heru berbaju putih atau tidak putih. Heru tidak berbaju putih, bukan tidak berbaju putih. Nah, ini ya, Heru bukan tidak berbaju putih. Maka kesimpulannya adalah Heri berbaju putih, ya. Nah, masukkan ke pernyataan rumus ini tadi, tinggal cocokkan dengan rumusnya. Oke?
Nah, yang berikut teman-teman untuk penalaran deduktif yang bagian kedua, kita akan lanjut pada video yang kedua. Tentunya nanti yang akan kita bahas di sana adalah tentang silogisme kategorial ya. Nah, di sini ada term menengah, kemudian subjek, term subjek, dan term predikat ya. Nah, itu akan kita bahas pada video yang berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya update daripada video yang berikutnya ini teman-teman nanti tetap bisa mendapatkannya secepatnya. Oke, tetap semangat. Salam mahasiswa.